Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 4, Mahasiswa Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Mengapa kebijakan moneter penting dalam Islam? Kenapa ya? Kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, tapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Bayangkan, harga beras naik drastis dalam ekonomi Islam. Pemerintah akan mengambil langkah untuk menstabilkan harga tanpa menggunakan bunga, misalnya dengan mendistribusikan zakat atau subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Definisi kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter dalam Islam? Kebijakan moneter adalah upaya otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar guna mencapai stabilitas ekonomi. Dalam Islam, kebijakan ini harus bebas dari riba dan bertujuan untuk kesejahteraan umat. Contoh sederhana, pemerintah mencetak uang sesuai kebutuhan ekonomi bukan untuk keuntungan semata, dan memastikan uang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur. Perbedaan dengan sistem konvensional. Islam versus konvensional. Perbedaan ini menunjukkan pendekatan Islam yang unik dalam kebijakan moneter. Contoh sederhana. Dalam sistem konvensional, pinjaman dikenakan bunga tetap, sedangkan dalam Islam, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha. Hubungan dengan ekonomi mikro Islam. 1. Dampak pada ekonomi. 2. Usaha kecil dan menengah atau UKM mendapatkan biaya tanpa bunga. 3. Konsumen terhindar dari beban bunga. 4. Distribusi pendapatan lebih merata melalui zakat dan infak. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah. Contoh sederhana, seorang pengusaha kecil mendapatkan pembiayaan melalui skema mudharabah dan usahanya berkembang tanpa terbebani bunga. Tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuan utamanya menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, menghindari praktik riba, dan mewujudkan distribusi kekayaan yang merata. Tantangan dan solusi. Tantangan: kurangnya pemahaman tentang instrumen syariah, dominasi sistem konvensional. Solusi: edukasi dan sosialisasi, pengembangan produk keuangan syariah. Mengatasi tantangan ini penting untuk keberhasilan kebijakan moneter Islam. Contoh sederhana, lembaga keuangan syariah mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kesimpulan, kebijakan moneter Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan, mendukung pertumbuhan ekonomi mikro yang inklusif. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penutup. Demikian presentasi kami tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi mikro Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.